AS Roma turun ke peringkat ke-7 klasemen sebab menderita kekalahan cukup telak. Laga sulit lawatan ke Bologna berujung penderitaan. AS Roma dipaksa menyerah oleh Bologna di laga pekan ke-16 Serie A 2023/2024 di Renato Dallara, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Bologna tampil dominan di pertandingan ini. Mereka unggul segalanya dari Roma, mulai dari penguasaan bola sampai soal agresivitas dalam menyerang. Gol Bologna diciptakan oleh Nicola Moro. Gol kedua dihasilkan bunuh diri Rasmus Christensen. Turun tanpa kekuatan terbaik, AS Roma loyo menahan gempuran tuan rumah. Pertandingan berlangsung sengit itu terlihat belum genap 10 menit. 2 kartu kuning sudah keluar dari kantong wasit. Bologna memperoleh peluang pertama di pertandingan ini. Tembakan Zirkzee dari luar kotak penalti. Tapi peluang itu masih bisa dihalau lini belakang Roma. Menit ke-26 peluang didapat Roma dari tembakan jarak jauh Diego Llorente. Namun bola bisa dihalau oleh kiper Bologna. Menit ke-30 peluang didapat Belotti. Ia menanduk bola umpan silang Christensen. Namun bola masih bisa dihalau Ravaglia. Setelah itu AS Roma tertekan, gelombang serangan Bologna terus ke jantung pertahanan Roma. Pertahanan AS Roma goyah juga. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-36. Nicola Moro sukses menjebol gawang Roma. Ia berhasil memanfaatkan assist yang diciptakan Dandoye. Bola tembakannya dari dalam kotak penalti menembus masuk sisi kiri bawah gawang Patricio. 1-0 tuan rumah unggul. Setelah gol itu AS Roma mencoba bangkit di ujung babak pertama. Sayang 45 menit lebih waktu tambahan Roma tetap kalah di babak pertama 1-0. Maksudnya AS Roma masuk ke ruang ganti mau menyusun strategi. Misi mencari gol, tetapi AS Roma membuka laga babak kedua dengan buruk. Hanya dalam tempo 3 menit usai kick-off, gawang mereka sudah kebobolan. Sialnya lagi, mereka kebobolan gol bunuh diri Rasmus Christensen. 2-0. Menit ke-59 peluang didapat Bologna dari tembakan Zirkzee. Namun bola sepakannya dari dalam kotak penalti masih bisa diblok. Roma kemudian coba mengganti taktiknya. Mereka melakukan pergantian pemain. Tetapi usaha Roma tak juga membuahkan hasil. Sedangkan Bologna asuhan Thiago Motta bermain Spartan di hadapan para pendukungnya. Mereka terus berlari dan menekan, membuat AS Roma porak-poranda. Peluang didapat pada menit ke-68. Lorenzo Pellegrini mendapat kans melepas tembakan dari dalam kotak penalti usai diberi operan oleh Paredes. Tapi bola masih bisa diblok pertahanan Bologna. Menit ke-79 peluang didapat Roma lagi dari serangan balik. Belotti bisa melepas tembakan dari sisi kanan dalam kotak penalti. Tapi bola masih bisa diblok Ravaglia. Pada akhirnya, tak ada lagi gol yang tercipta. Bologna 2-0 AS Roma. Sangat tampak ketimpangan AS Roma ditinggal pemain inti. Karena mereka tak bisa membawa Lukaku, Dybala dan Zilewski. Penderitaan Roma berlanjut di papan klasemen. Bologna mengkudeta tempat mereka di posisi 4. Sedangkan AS Roma terjun ke bawah. Tepatnya 3 peringkat ke bawah. Ke posisi ke-7, baru 2 pekan merasakan papan atas. Roma kembali ke papan tengah. Jose Mourinho mengatakan, pemain kami terlihat gugup dan tak mampu keluar dari tekanan. Ini membuat kami sulit berkembang. Bologna sangat kuat dalam berduel dan menjaga daerah mereka. Bologna pantas menang, ujarnya. Sedangkan Thiago Motta, kami menikmati permainan. Taktik di ruang ganti pemain bisa pahami di lapangan, katanya. Bologna membuat kejutan saat ini berada di zona papan atas. Yang diperlukan Bologna adalah konsistensi. AS Roma perlu berbenah banyak memperbaiki laga tandang. Roma sulit meraih kemenangan di laga-laga tandangnya. AC Milan menjamu Monza dalam lanjutan Liga Italia. Rossoneri menang telak 3-0, gol dibagi rata oleh Reijnders, Simic, dan Okafor. AC Milan vs Monza berlangsung di San Siro, Minggu 17/12 malam WIB. Milan dalam misi terus konsistensi di papan atas, sementara Monza mau masuk ke 10 besar klasemen. Hasil itu membuat Milan mengoleksi 32 poin dari 16 laga, minus 5 poin dari Inter di posisi puncak.
Arsenal memutus tren minor melawan Brighton dan Hove Albion pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Mereka memetik kemenangan 2-0 setelah sebelumnya selalu tumbang pada 3 pertemuan di kandang sendiri. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal mendominasi permainan. Tetapi tak ada gol tercipta di babak pertama. Baru di babak kedua Gabriel Jesus mencetak gol menit 54. Pertandingan kiat ketat dan Harvest berhasil menggandakan keunggulan Arsenal menit 87. Arsenal menang dan naik ke posisi puncak klasemen. Karena Liverpool belum melakukan pertandingan. Inter Milan berhasil mengalahkan Lazio 2-0 dalam lanjutan Liga Italia. Hasil ini membuat Nerazzurri makin mantap di puncak klasemen. Lazio vs Inter berlangsung di Olimpico, Senin tanggal 18 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Lautaro Martinez membawa Inter memimpin 1-0 di babak pertama. Inter menambah gol di babak kedua. Marcus Thuram mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat Inter menang 2-0. Dengan kemenangan ini, Inter Milan mantap di puncak. Lazio di posisi ke-11. Liverpool ditahan imbang Manchester United tanpa gol pada Big Match Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu, 17/12 waktu setempat. Tuan rumah sejatinya tampil mendominasi dan memaksa Man Utd lebih sibuk bertahan di babak pertama. Sederet peluang yang diciptakan Mohamed Salah DKK nyaris membuat Man Utd menderita. Liverpool nyaris memecah kebuntuan melalui kemelut yang terjadi pada menit ke-16. Andre Onana gagal menangkap bola udara dengan sempurna dan membuat bola jatuh ke arah Mohamed Salah. Terus menggempur Liverpool tak kunjung memecah kebuntuan. Tetapi Manchester United bertahan dengan baik. Skor 0-0 tetap menghiasi papan skor. Jurgen Klopp enggan membahas papan klasemen. Donny van de Beek ke Eintracht Frankfurt, ini dia. Kesepakatan lisan kini sudah ada. Pinjaman hingga Juni termasuk opsi beli untuk paket potensial 15 juta euro, termasuk tambahan. Ini tidak wajib. Eintracht juga akan membayar biaya pinjaman kepada